Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Sekarang kita akan membahas mengenai matematika bisnis. Sebelumnya, kalau ada yang belum kenal saya, nama saya Yudi Yunardi. Tapi kalau pengen lihat lebih lengkap, bisa lihat di halaman LinkedIn saya. Uh, kita akan membahas matematika bisnis tentang pertemuan ke-6 itu tentang matriks, ya, tentang semua operasi matriks, jenis-jenis operasi matriks. Tapi ini kita akan membahas dulu tentang soal quiz, ya. Kalau soal quiz yang ini yang kemarin banyak yang nggak bisa, itu tentang jumlah penduduk di planet Jupiter tahun 5000 adalah 768 miliar. Jika pertumbuhan penduduknya 0,9% per tahun, hitunglah jumlah penduduk pada tahun 2023. Ini jawaban yang benar adalah 2, ya, dibulatkan. Ini banyak yang jawab yang 2000 sama 200. Sebenarnya gampang nih, ya. Jadi pakai rumus dasarnya exponential growth sama kayak amortisasi gitu, ya. Jumlah awal dikali dengan 1 plus rate-nya dipangkat dengan periodenya. Periodenya itu kan berarti tadi di sini itu tahun 5000 kurang 2023, which is 2977. Jadi hanya 1 plus, ini rate-nya 0,9%, ya, 0,009. Terus kemudian ini hanya pindah ke sini, jadi hanya di sini. Ini yang satu pangkat taruh ke bawah. Satu pangkat ini adalah sekian, ini, ya, 383. 768 miliar dibagi 383 miliar sekian, dibulatkan 2. Jadi jumlah penduduk Jupiter tahun 2023 sekarang ini adalah 2 orang atau 2 apalah itu, ya. Oke, kalau yang berat badan monster Cthulhu ini gampang, ini rata-rata benar semua ini, ya. Jadi ketika berlayar 10 kg, sekarang dia beratnya 400 ton. Rate-nya ininya segini. Pertumbuhannya 62,9% per tahun dari 10. Ini disamain dulu, ya. 10 kilo ini 400.000 kilogram. Sama kayak tadi, rate-nya ini kan compound continuously, berarti pakai rumus yang advert, ya. Tapi ini saya nggak bahas karena ternyata dibahas juga deh. Oke. Dengan rumus continuous ini advert. 400.000 ini 400 ton, ya. 400.000 kilogram, 10 kilogram. Ini 629 kali T di pangkat 0,629, ini rate-nya. Ini T periodenya yang kita mau cari karena kita nggak tahu periodenya kan. Jadi ini pindah ke sini 400.000 per 10. E-nya di sini jadi 40.000, ya. 400.000 per 10 sama dengan ini. Tinggal dikasih ln, logaritma natural di kiri sama kanan sekaligus dua-duanya. ln E, maka ini akan pindah ke bawah. 0,629 T. Logaritmik natural dari 40.000 adalah 10,59 sekian. Ini pindah ke bawah, T-nya sama dengan 10,5 per 0,6, dapat 16,85. Kemudian, seorang Dracula membanggakan investasinya sebesar 11.000 triliun yang setelah simpannya selama 150 tahun. Jika nilai investasi awalnya adalah berapa miliar, berapa bunga compounded monthly-nya? Ini kepotong, ya, karena copy dari Google Form. Jadi pakai rumus ini, ya, karena dia bukan continuous tapi compounded monthly, ya, berarti per 12, ya. Ini 11.000 triliun, ini 350 miliar. Awalnya 350 miliar, yang tadi di sini nggak kelihatan, ya. 11.000 triliun sama dengan 350 miliar kali 1 plus ini yang kita nggak tahu, ya, X-nya. Ininya 150 tahun, dapat dari mana? Nih 150 tahun, ya, T-nya. Jadi ini X per 12 kali periodenya kali 150, ya. Jadi di sini dapat, ini bagi ini adalah 31428,57. 1 plus X per 12 pangkat 1800, ini 12 kali 150. Akar dari 1800 berapa? Ini sama aja kalau di Excel itu adalah angka pangkat 1 per. Nih, jadi misalnya ini adalah di Excel sama dengan 31.428,57 pangkat 1 per 1800. Oke. Ini sama dengan 1 plus X2. Ini 31.000 akar 1800 adalah sebesar ini 1,005577. Ini satunya langsung pindah ke sini, ya. Kurang 1.
Kemudian ini 12 dikali 2 ya, 12 kali langsung. Ini kan 1 kurang 1,0 berarti kan 0,0057 dikali 12 sama dengan 0,069. Jadi bunganya adalah 6,9%. Oke, sekarang kita masuk ke materi hari ini ya. Ya, itu adalah operasi matriks. Ada 5. Pertama, definisi matrik. Kedua, review operasi matrik untuk penambahan perkalian skalar dan perkalian matriks. Perhitungan determinan matriks termasuk metode ekspansi Laplace ya. Kemudian perhitungan inverse matrik, kemudian penyelesaian sistem persamaan dengan metode Cramer. Sekarang kita mulai yang pertama dulu ya, dari definisi matrik, jenis-jenis matrik yaitu vektor, bujur sangkar, identitas, sama transpose. Jadi definisi matriks dalam hal ini dalam matematika, matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk satu bangun persegi gitu ya. Jadi bentuknya 3x3, 2x3, 2x1, 1x6 atau berapa gitu ya, bangun persegi. Ukuran matrik ditentukan oleh jumlah baris dan kolom. Matrik dengan M kolom dan N baris disebut M kali N. Jadi di mana M dan N disebut dimensinya. Jadi M kali N biasanya apa? Ini disebut M kali N untuk kolom dan barisnya. Jadi contoh di sini misalnya, ini kalau untuk yang vektor, di mana biasanya dia satu baris, bisa dibilang vektor atau vektor baris ya, untuk melambangkan sebuah vektor. Ya, vektor kolom ini berarti ya kolomnya satu untuk melambangkan vektor. Bujur sangkar itu berarti kolom sama barisnya sama. Kalau identitas itu yang diagonalnya ini isinya satu semua, sisanya 0. Jadi kalau misalnya dia 3x3 berarti 1, 1, 1, yang lain 0 semua. Gitu, oke? Nah, kalau transpose itu kayak kita mengubah urutan baris jadi kolom. Jadi ini, lihat ya, ini A-nya, ini transposnya, 273, pindah ke sini 273 ya. 273 ke sini, 0 min 13 pindah ke 0 min 13 ini. Jadi yang tadinya 3 kali 2 menjadi 2 kali 3. Itu transpose ya. Oke, kemudian untuk operasi matriks yaitu penambahan perkalian skalar sama perkalian matriks. Jadi penjumlahan pengeluaran matrik hanya dapat dilakukan apabila kedua matrik memiliki ukuran atau tipe yang sama. Jadi ini harus sama dua-duanya. 2 kali 2 sama 2 kali 2. 3 kali 3 sama 3 kali 3. Karena ini cuma penjumlahan biasa. Jadi tiap elemen dijumlahin langsung gitu. Kalau misalnya dia bentuknya beda nggak mungkin bisa kan? Ya nggak? Ini A sama dengan ini, B sama dengan ini, A tambah B ya berarti 2 tambah 3, 1 tambah 7, 5 tambah 6, 8 tambah 4 nih ya. Dijumlahin biasa. Pengurangan juga sama kayak gitu. 2 kurang 3, 1 kurang 7, 5 kurang 6, 8 kurang 4. Kemudian untuk yang perkalian skalar, jadi dia dikalikan dengan ini ya, A misalnya ini matriknya dikali dengan satu angka nih. Jadi tiap elemen akan dikali angka tersebut. Ini kan 2158, 5 kali 2, 5 kali 1, 5 kali 5, 5 kali 8. Gampang kan? Nah, sekarang kalau matrik dikali sama matrik, nah itu mungkin yang agak-agak ya sedikit lah ya. Susah sih enggak kalau matriks ini, cuman ini aja suka kepleset aja gitu, karena kan rame nih bilangannya, suka silap mata. Susah sih enggak ya, cuman tambah kurang kali bagi di sini doang. Dengan cara tiap baris dikalikan dengan tiap kolom, lalu dijumlahkan. Jadi gini nih ya, ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Jadi nih ya, 1 kali 6, 2 kali 3, ini satu elemen ya. Ini satu elemen nih. 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 0. Satu elemen. Kemudian 1 kali min 1, 2 kali 2, 3 kali min 3. Elemen lain di sini. Kemudian yang bawah 4 kali 6, 5 kali 3, 6 kali 0. Ini ya, elemen berikutnya. Kemudian 4 kali min 1, 5 kali 2, 6 kali min 3. Elemen terakhir. Dapatlah angkanya segini. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa A kali B itu harus memenuhi syarat jumlah baris
di kolom A ya, ini harus sama dengan jumlah kolom. Baris di sini harus sama dengan kolom, karena kan pas kita kaliin harus sama dong. Kan dia ke sini, dia ke sini, dia ke sini. Kalau misalnya beda, ada yang nggak dapat, nggak bisa. Jumlah kolom A sama dengan baris B. Jumlah baris A harus sama dengan kolom B. Jumlah kolom A harus sama dengan baris B. Oke. Dan dibalik A kali B nggak sama dengan B kali A. Jadi ini nggak berlaku sifat komutatif. Dia nggak berlaku. Oke, yang ketiga, perhitungan determinan matriks dan penggunaan metode ekspansi Laplace. Ini ya orangnya ya, si Bapak Laplace-nya. Ya, kenapa ini? Apa sudah? Cut. Oke. Determinan matriks dan metode Laplace. Apabila diketahui, misalnya nih ya, matriksnya adalah 1, 2, min 1, 2, 1, 2, 3, min 1, 3. Kita mau cari determinannya, gimana caranya? Jadi, di sini, pertama nih ya, ini mungkin lebih enak kalau kelihatan. Nah, jadi pas kita tahu di sini angkanya nih ya, kita pilih, berarti nanti gini, angkanya ini yang di depan ini. Jadi, mungkin saya gambar dulu ya. Ini plus, minus, plus. Ini 1 plus ya. Ini yang ini plus, kemudian 2 itu minus yang ini, 3 min 1 ini plus, ini min 1 ini plus ya, ini plus minus plus. Oke, kemudian kita akan lihat animasinya supaya lebih enak nih. Hapus lagi. Nah, ini pas dia 1, ini angka yang dipakai buat nyari pengalinya itu di sini. Yang 1, 2, min 1, 3. Ini 1 itu di sini ya, tadi. Begitu satunya di sini, yang lain ini ditutup, semua di sini ditutup. Yang diambil yang ini. Oke. Nanti begitu yang sini, tapi ini kita lihat ini dulu ya. Ini yang ini ya. Yang ini, oke. Nah, A. Kemudian, nah, begitu yang 2, yang dipakai ini 2, 2, 3, 3. Ini 2 yang di sini tadi ya. Jadi pas ini, yang dipakai adalah ini angkanya. Ini ya, 2, 2, 3, 3. Kemudian berikutnya, begitu yang di sini, yang ini, yang dipakai angkanya adalah ini. 2, 1, 3, min 1. Oke. Ya. Nah, tinggal dikali nih. Ini kan AD min BC ya. Berarti 1 kali 3. Ini kan determinan kan. Kalau 2 kali 2 udah gampang kan. Ini kurang ini. Jadi 1 kali 3 kurang 2 kali min 1. Ini yang jangan lupa ya. Jadi ini kurang dari determinannya, ini minus dari bilangannya. Oke. Ini yang elemen pertama. Kemudian nih ya, min 2. 2 kali 3 kurang 2 kali 3 nih ya. Kemudian di sini 2 kali min 1 kurang 3 kali 1. Oke. Ini gampang kan hitung-hitungannya, cuman suka kepleset aja karena jereng matanya gitu, melihat kan pusing. Oke, ini 1 kali 3, 3 kurang 2 kali min 1, min 2. Jadi tambah nih kan. Jadi 3 tambah 2, 5 yang ini ya. Min 2 ini, 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. Ini 0. Yang terakhir, 2 kali min 1 min 2 kurang 3. Berarti min 2 kurang 3 min 5. 1 kali min 5. Berarti ini di depan plus 5. Di belakang plus 5 juga dapat 10. Oke. Nah. Kemudian ini udah dapat. Terus 5, 6, 9 ini yang mana ya? Ini determinan B udah dapat segini.
Ini determinan B yang 569, 749. Oh, sebentar. Coba kita balik ke atas. Oh, enggak. Ini determinannya sampai 10 ini aja ya. Berarti ini adalah contoh kalau ini misalnya yang di bawah ini, mana kursor saya? Nah, yang di bawah ini itu adalah untuk matriks yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu untuk yang ini ya. Untuk yang ini. Makanya ini kan 1, ini yang pakai kan 569 ini ya. Kemudian ini kan plus, minus, plus. Min 2 sini. Min 2 yang kepakai adalah 4, 6, 7, 9. Kemudian plus 3, 4, 5, 7, 8. Jadi kalau determinan dari si matrik ini adalah 0. Karena dia urutan ya. Kalau yang tadi di atas kan 10 ya. Oke, itu aja. Tadi agak bingung di sini. Oke. Kemudian, sekarang yang keempat adalah perhitungan inverse matrix. Jadi ini emang agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Nggak susah, cuman itu aja nih. Agak ini aja sedikit. Agak-agak banyak gitu langkahnya, jadi suka pusing. Ini matriks A 12, min 1, min 2, 0, 1, 1, min 1, 0. Kita mau cari inverse-nya. Inverse-nya gitu ya. Jadi ini sama dengan A dikali identitas 3. Ini ya, matriks identitinya yang ini. Jadi si A nanti dikali dengan identitas ini, hasilnya adalah inverse-nya. Oke. Pertama nih, ini mungkin agak bikin sedikit gimana gitu ya. Ini kita mau cari inverse-nya ini karena rumusnya emang nggak, mungkin bukan nggak logik ya, nggak exact gitu ya. Ini kita mau cari. Jadi nanti apapun yang kita lakukan di sini, itu harus kita lakukan hal yang sama dengan di sini. Karena nanti begitu kita ngerubah-rubah sini, ini akan terubah, ini nanti akan jadi inverse-nya. Oke? Prinsipnya kayak gitu. Nah, sekarang kita akan fokus di sini. Jadi kan ini nanti akan kita jadikan identitas. Kita akan berusaha gimana caranya bikin jadi identitas. Jadi nanti ini akan jadi 1, 1, 1, yang lain 0 semua. Sekarang kita fokus ke yang 1 ini, gimana caranya kita bikin dia jadi 0. Berarti dengan R1 kurang R3 nih ya, R1 kurang R3. Jadi begitu R1 kurang R3, semua kolom dikali, dilakukan operasi yang sama dengan ini ya, R1 kurang R3. Jadi kolom ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Oke, R1 kurang R3, ini kurang ini, 0. Jadi R1 sama R2 tetap ya sama ya. Nih, R1 R2 tetap sama, R3 aja kan yang kita merubah kan. Baris R3 yang kita merubah semua kolom nih ya sampai ke sini. 1 kurang ini 1 kurang 1 0. 2 kurang min 1 3. Min 1 kurang 0 min 1. 1 kurang 0 1 ya. Udah mulai berubah ya. 0 kurang 0 0. 0 kurang min 1 min 1. Oke, udah mulai berubah dia. Kemudian di sini nih dia udah berubah. Sekarang kita lihat yang lain. Sebenarnya bebas ya, mau yang sini dulu, sini atau mana bebas. Cuman nantinya kadang-kadang kalau kita udah sering, udah kebiasa, kita akan lihat jangan sampai kalau kita rubahnya di sini sebenarnya nanti langkahnya jadi lebih panjang. Cuman nggak salah, hasil akhirnya tetap benar. Oke? Jadi misalnya Pak, kenapa harus yang ini? Kenapa nggak yang ini? Boleh, mau yang itu, mau yang ini boleh, mau yang ini boleh. Cuman biasanya nanti kita akan lihat nih, kayaknya mending ini dulu karena jadinya nggak akan merusak yang lain gitu. Oke, jadi kita fokus ke yang min 2. Gimana cara yang ngerubah dia jadi 0? Berarti 2R1 kurang R2 ya. Berarti yang akan kita rubah di R2 nanti
Sum R2 semua kolom, R1 sama R3 sama ya. Sini ya. R1 sama R3 sama, nggak diapa-apain. Oke, 2 kali R1 kurang R2, 0. 2 kali 2 kurang 0, 4. 2 kali min 1, min 2. Kurang 1, min 1. 2 kali 1, 1 kurang 0, 2. 2 kali 0 kurang 1, bentar. 2 kali 0, tambah ya, tadi ini bukan kurang, yang tambah ya. 2 kali 1 tambah 0, 2. 2 kali 0 tambah 1, 1. 2 kali 0 tambah 0, 0. Udah mulai berubah lagi dia ya. Sekarang kita fokus pindah ke sini. Ini tadi udah berubah, ada 0 dua-duanya ya. 3, gimana caranya? Jadi 3 ini adalah 3 kali R2 kurang 4 kali R3. Kenapa nggak pakai yang atas, ya kan? Nggak pakai yang atas. Karena kalau 3 kali R2 kurang 2 kali R3, pas kita rubah ini, karena kita rubah baris ini, nanti akan merusak yang lain. Salah sih enggak, cuma nanti yang udah kita rapin jadi berantakan lagi, makanya bilang langkahnya lebih panjang. Tapi nggak salah, nggak salah. Hasil akhirnya nanti tetap sama, cuman langkahnya jadi panjang aja. Jadi kalau misalnya bilang, kenapa pakai yang ini Pak? Bebas, mau pakai yang lain juga boleh. Cuman nih, dengan cara ini, kita pakai yang 3 kali R2 kurang 4 kali R3. Jadi yang atas tetap konstan, karena yang ini yang sebisa mungkin yang udah kita rapiin, jangan kita sentuh lagi nih. Ini yang berantakan di atas nggak masalah gitu. Karena ntar toh ini yang belum kita rapiin memang kan. Kurang lebih gitu maksudnya ya. Jadi 3 kali R2 kurang 4 kali R3. Berarti akan berubah di R3 ya. R1 nih, R1 semua kolom, R2 semua kolom, sama nih ya. Sama, sama. Ini yang berubah ya. Jadi 3 kali R2, 0 kali 0, 3 kali 0 kurang 4 kali 0, 0. 3 kali 4 kurang 4 kali 3, 0 ya. 3 kali min 1 kurang 4 kali min 1, 3. 3 kali min 1, min 3. Kurang min 4. Kurang min 4 berarti plus 4. 4 kurang 3, 1 ya. Oke. Udah berubah, tinggal yang ininya dong. 2 kali 3, 6. Kurang 4, 2. 3 kali 1 kurang 0, 3. 3 kali 0 kurang min 4, 4. Oke. Dan ya, ini udah rapi nih kan, 0 semua. Ini udah 1, 1. Nah, sekarang kita akan fokus ke yang atas nih, yang ini. Oke. Yang 1. Gimana caranya supaya dia jadi 0? Berarti ini tambah ini dong. R1 tambah R3 kan. Berarti R1 tambah R3. R1-nya yang akan berubah. Row 2, row 3-nya semua kolom akan sama ya. Jadi R1 tambah R3 di sini ya. 1 tambah 3, 1 tambah 0, 1. 2 tambah 0, 2. Min 1 tambah 1, 0. 1 tambah 2, 3. 0 tambah 3, 3. 0 tambah 4, 4. Udah mulai berubah banget nih kan. Oke, dan nih. Ini udah rapi, ini udah ada 0. Sekarang ini ya, tinggal 2 ini ya. Sekarang kita fokus ke sini. Gimana cara supaya dia jadi 0? Berarti R2 tambah R3 kan. Yang akan berubah di R2, R1, R3 akan sama ya. 1, 2, 0, 3, 3, 4. 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4. R2 tambah R3. 0 tambah 0, 0. Terus 4 tambah 0, 4. Min 1 tambah 1, 0. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, 4. 0 tambah 4, 4. Ingat ya, yang berubah di R2 ya. R1 sama 3 konstan. Masih sama. Karena kita mau rubah tadi di sini kan. Oke. Ini udah makin rapi kan. Tinggal ini nih. Yang ini nanti kita pikirin. Tinggal 2,
Berarti ini kita tinggal 2 kali R1 kurang R2. Jadi yang konstan adalah R2 dan R3 nih ya. R1 yang kita merubah di sini. Berarti 2 kali 1 kurang 0, 2. 2 kali 2 kurang 4, 0. 2 kali 0 kurang 0, 0. 2 kali 3 kurang 4, 2. 2 kali 3 kurang 4, 2. 2 kali 8 kurang 4, 4. Oke. Udah dapat nih kan? Ini udah 0 semua. Ini udah 0. Tinggal ini. Kan? Gimana supaya kita bikin dia jadi 111? Ini kita bisa lakukan perkalian kayak gini. Nggak cuman penjumlahan pengurangan ya. Jadi setengah kali R1 seperempat kali R2. Yang R3 nggak usah karena udah 1 ya. Ini yang kita kali di sini sama di sini dong. Dua-duanya kan. Nah ini. Setengah kali R1. Setengah kali 2 ya, 1. Setengah kali 0, 0, 0, 0, 0. Nah, setengah kali 2, 1. Setengah kali 2, 1. Setengah kali 4, 2. Oke. Kemudian R2 nih. Seperempat kali 0, 0. Seperempat kali 4, 1. Seperempat kali 0, 0. Seperempat kali 4, 1. Seperempat kali 4, 1. Seperempat kali 4, 1. Oke, yang bawah tetap sama. Ini karena sudah jadi identitas, ini jadi inverse-nya. Oke, gitu aja sih. Ya kan? Nggak susah, cuman mungkin langkahnya rame aja gitu ya. Oke, kemudian ini juga kita akan lakukan pembuktian dari sini ya. Ini kan udah jadi inverse-nya nih. Ini, yang ini kan. Benar nggak sih dia inverse-nya? Pembuktiannya adalah si A dikali dengan inverse harus jadi identitas. Jadi ini yang ori ya, dikali dengan yang tadi kita dapat, harus dapatnya 11000101001. Oke, kita mulai perkalian nih dari yang ini ya. Yang ini berarti kan 1 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah minus 1 kali 2 dapat 1 ya. Kemudian berikutnya 1 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah min 1 kali 3 dapat 0. Benar. Berikutnya 1 kali 2 tambah 2 kali 1 tambah min 1 kali 4 dapatnya 0. Benar. Nah, sekarang baris kedua nih yang kiri ya. Min 2 kali 1 tambah 0 kali 1 tambah 1 kali 2 dapatnya 0. Kemudian kolom kedua. Min 2 kali 1 tambah 0 kali 1 tambah 1 kali 3 dapatnya 1. Kemudian min 2 kali 2 tambah 0 kali 1 tambah 1 kali 4 dapatnya 0. Oke, sekarang baris ketiga kolom pertama. 1 kali 1 tambah min 1 kali 1 tambah 0 kali 2, 0. Ini ya. Kolom kedua. 1 kali 1 tambah min 1 kali 1 tambah 0 kali 3 dapatnya 0. Terakhir, baris ketiga kolom ketiga. 1 kali 2 tambah min 1 kali 1 tambah 0 kali 4 dapatnya 1. Jadi, udah benar ya. Oke. Kemudian sekarang kita akan lihat penyelesaian sistem persamaan dengan metode Cramer dari si Pak Gabriel Cramer ini ya. Oke, jadi kita lihat misalnya nih, ada persamaan dengan 3 variabel ya. 3 variabel ini, X, Y, Z, sama ini ada angkanya ya. Ini formatnya kayak gini, angkanya itu adalah ini ya, D. Ini untuk X, Y, Z, ini masing-masing adalah koefisiennya A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Ini udah jadi matriks kan. Nah, kemudian rumusnya itu adalah untuk X.
determinan X per determinan D untuk X. Y itu adalah determinan Y per determinan. Z, determinan Z per determinan. Ini sama kayak tadi nih. Untuk yang determinan, ini koefisien ABC di sini semua ya. Which is ini ya, 2, ini 1, ini min 1, ini 3, ini 2, ini 2. Min 4, ini min 2, ini 3. Oke, jadi matriks. Nah, kita akan cari determinannya sama kayak tadi. Waktu kita di A1, di sini, ini yang kita ambil. Ini ditutup gitu ya. Waktu kita di A2, ini yang kita ambil. Ini yang ditutup gitu ya. Ini yang ditutup. Nah, waktu di di C3, tadi sorry, A1, B1 ya. Ini plus minus A1, B1 sama C1. Waktu kita di C1, ini yang ditutup, ini yang diambil. Jadi, waktu di A1 ya, ini A1, 2, matriksnya 22, min 2, 3. Waktu di 1, ini minus dari yang ini ya, dari yang sini. Waktu di 1, matriksnya adalah 3, 2, 4, 3 ya. 3, 2, 4, 3. Waktu dia di min 1, ini minnya dari bilangan ya, bukan dari sini karena dia plus. Waktu dia di sini, matriksnya adalah 3, 2, 4, min 2. Nah, udah sampai sini cari determinannya mah gampang. Ini ya, 2 kali 3, min. 2 kali min 2. Ini 6. Ini plus 4. Ini 10. Ini min 9 kurang 8. Ya. Ini min apa? Ini 1 plus 1 ya, 9 kurang 8 kali min 1 di sini. Kurang 3 kali min 2, min 6. Kurang 2 kali 4, min 6, min 8. Min 6, min 8, min 14. Karena depannya minus, ini jadi plus ya. Jadi 6 tambah 4, 10, 20. Kurang 1, tambah 14. 20 kurang 1, 19. Tambah 14, 33. Ini determinan awal ya, 33 ya. D yang ini. Sekarang berikutnya kita akan cari determinan X-nya. Kalau yang X, sama kayak tadi prinsipnya. Cuman tadi kan ABC, ABC, ABC. Ini D. Sekarang D yang di sini. Di tempatnya A itu D. BC-nya sama. Jadi di sini tadinya kan 2, 3, 4 nih di sini. Ini tadinya 2, 3, 4 kan. Sekarang ganti punyanya D nih 1, 13, 9. Gitu aja nih ya, 1, 13, 9. Yang lainnya sama. Cara pengerjaannya sama. Jadi karena tadi di sini A1, sekarang jadi D1 ya. Jadi D1. Waktu dia di D1, isinya B2, C2, B3, C3 ini ya. Yang lain masih sama nih. Pas dia di B1, isinya adalah D2, C2, D3, D3, C3. Waktu dia di C1, isinya D2, B2, D3, B3 ini ya. Oke. Ini pas dia di 1, isi matriknya 2, 2, min 2, 3 nih. Waktu dia di 1 sini, isi matriknya adalah 13, 2, 9, 3 nih. Waktu dia di min 1, isi matriknya adalah 13, 2, 9, min 2. Udah nyampe di bawah sini, udah gampang dong, ya kan? 2 kali 3, 6. Kurang. 3 kali min 2. Kurang. Ini 2 kali 3, 6. Ini harusnya 6 nih. Harusnya ini 6 juga enggak, ya kan? 23, 23. Ini harusnya 6 nih. Oke. Ini tapi kenapa 32 ya? Sebentar. 22, 23. Ya benar. Oh, ini 23 ini. Enggak, ini benar. Jadi, ini 22 nih harusnya ya. Oke, supaya tidak ada kesalahpahaman. Discard dulu. Continue recording. Ini harusnya 2 ya. Terus kita balik sini. Nah, ini
Mana sih kursornya? Oh, ini dia. Ini tadi ya, 2 kali 3, 6. 2 kali min 2, min 4. Ini terjadinya plus kan, 6 tambah 4, 10. 13 kali 3, 39. 2 kali 9, 18. Ini kan 13 kali 3, min 2 kali 9. 13 kali min 2, min 26, kurang 2 kali 9, 18. Ya. Ini kurang ini, min kurang 6 kurang min 4 adalah 10. 39 kurang 18 itu 21 ya. Kali 21 kali min 1 jadi min 21. Ini min 26 kurang 18 adalah 4, min 44 kali min jadi plus. Ini jadi hasilnya adalah 33 juga. Oke, sekarang untuk yang DY-nya ya. DY-nya berarti kalau tadi D-nya di sini, sekarang D-nya di yang Y di sini ya. Jadi yang lainnya masih sama nih. A yang tadinya ketutup sekarang muncul lagi ya, 2, 3, 4. Sekarang yang 1, 13, 9-nya ada di sini ya, di tengah ya. Di kolom 2. Yang C masih nggak berubah sama. Caranya sama kayak tadi lagi ya. Pas dia di A1, isinya adalah D2, C2, D3, C3. Pas dia di D1, isinya A2, C2, A3, C3. Pas dia di C1, isinya A2. Pas dia di C1, isinya A2, D2, A3, D3. Oke. Nah, ini pas dia di 2, isinya 13, 2, 9, 3. Pas dia di 1, isinya 3, 2, 4, 3. Pas dia di min 1, isinya 3, 13, 4, 9. Udah tinggal dicari nih. 13 kali 3, 39 kurang 2 kali 9, 18. 3 kali 3, 9 kurang 4 kali 2, 8. 3 kali 9, 27 kurang 13 kali 4, 52. 39 kurang 18 ini 21. Kurang 1 kali min 1 ya, min 1. Kurang 27 kurang 52 adalah min 25. Ada min di depan, dia jadi plus ya di sini. Ini min 1 tetap, ini 2 kali 21, 42. 42 kurang 1, ini jadi tambah 25. Hasilnya 66. Itu yang DY ya. Kemudian, terakhir nih. Ya kan? Ini panjang, rame, cuman gampang kan? Cuman geser-geser doang. Ini A, B muncul lagi. Sekarang D-nya pindah ke kolom ketiga. Ya. Jadi 1, 13, 9 pindah ke sini. Ini masih kayak tadi nih. Kayak yang ori ya. Ini D pindah ke sini. Ini juga masih sama. Waktu dia di A1 isinya B2, D2. Waktu dia di A1 ya isinya dia di A1 isinya harusnya B2, D2, B3, C3 kan? B3, D3. Karena kan C nggak ada. Oh, ini salah ya. Yang pas dia di B benar nih, A2, D2, A3, D3. Pas dia di D isinya A2, B2, A3, B3, A. Pas dia di D isinya A2, B2, A3, B3. Betul? Nah, ini supaya tidak salah paham. Ini waktu yang awal ya. Di A harusnya isinya B2, D2, D3, D3. Kok nggak mau? Discord. Continue recording. Ini yang DZ. Waktu dia di Z, ini berarti B2, D2. Oke. Ini masih recording. Balik lagi. Ya. Kameranya belum nongol. Oke, udah. Ini ya. Di A1, B2, D2, B3, D3. Di B1, A2, D2, A3, D3. Di D1, A2, B2, A3, B3. Oke. Kemudian, sini. Waktu dia di 2, 2, 13, min 2, 9. Waktu dia di 1, 3, 13, 4, 9. Waktu dia di 1 yang ini, 3, 2, 4, min 2. Oh, udah tinggal 2 kali 3, 9. Kurang 13 kali min 2, min 26 ya. Ini min, kurang min 26. Minus 1, ini 3 kali 9, 27. Kurang 13 kali 4, 52.
3 kali min 2 min 6 kurang 4 kali 2 8. Ini 26 tambah 18 44. 27 ini min 25 kali min 1, ntar jadi plus dia ya. Ini kemudian terakhir min 6 min 8 min 14. 88 tambah 25 kurang 14. Dapatnya ini 99. Nah, udah dapat semua nih angkanya kan? D-nya 33, DX 33, DY 66, DZ 99. X adalah DX per D. 33 per 33, 1. Y adalah DY per D. 66 per 33, 2. Z adalah DZ per D. 99 per 33 adalah 3. Jadi, solusi dari persamaan tersebut adalah XYZ 1,2,3. Oke, itu aja ya. Kemudian, nah kita akan lanjutkan ke praktikum, tapi di sini di kelas ada break, sekarang kita nggak ada break dong ya. Oke, hitunglah determinan dari matriks di bawah ini. Determinannya ya, yang kayak tadi nih, pas di sini, ini, pas di sini, ini, pas di sini, ini. Oke. Kemudian carilah inverse dari matriks di bawah ini. Yang tadi tuh pakai si Kramer kan, panjang, cuman nggak susah. Kramer yang ini, kalau inverse ini tadi pakai sama pakai Laplace ya. Kok sama sih? Ya kurang lebih gitu-gitu juga. Ini pas pakai 1, ini tutup, nyari determinan gitu aja. Jadi hasilnya kalau mau ngecek nanti kalau latihan sendiri ya, hasilnya harus seperti ini. Kalau yang atas ini kan gampang ya, nomor 1 determinannya adalah segini nih ya, 108. Inverse-nya nanti kalau mau dikerjakan sesuai dengan contoh yang tadi ya, hasilnya harus seperti ini. Kemudian yang nomor 3 yang si Kramer, ini kan Laplace determinan, ini Kramer ya. Kramer itu hasilnya harus D-nya 6, DX-nya 12, DY-nya 0, DZ-nya min 6. Jadi solusi persamaannya XYZ adalah 2,0, min 1. Oke, ini kuis nggak ada lah ya. Mungkin nanti kita bahas pas di pertemuan berikutnya kayak tadi gitu kan, awalnya kita bahas quiz. Jadi ini sudah selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa berguna. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan ke-7 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tetap sehat dan tetap semangat.